Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Pasti sehat kan? Ya. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ada sedikit pantun nih. Didengarkan ya? Ya. Siang-siang pergi ke kondangan. Cakep. Pulangnya membawa kue ketan. Cakep. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita saling berkenalan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Christabel Maureen Ferrariatia. Saya kelas 6 SD dari SD Negeri 3 Paiman Nganjuk. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan dari bidang sanitasi kesehatan. Izinkan saya memulai presentasi, semoga di akhir mendapatkan apresiasi. Sekarang kita akan bicara tentang remaja sehat peduli sesama. Kalau bicara soal remaja sehat peduli sesama, pasti di benak kita tidak lepas dari kata bersih, bukan? Yes. Dan jika sudah bersih, tidak lupa kesehatan itu juga di belakangnya. Nah, teman-teman pernah berpikir tidak apa itu kebersihan dan kesehatan? Kalau pernah, di sini saya akan membantu menjelaskan apa itu kebersihan dan kesehatan. Sebelum saya menjelaskan apa itu kebersihan dan kesehatan, saya ingin bertanya dulu, apakah ruangan ini sudah bersih? Sudah. Dan apakah kondisi badan Anda sekarang sudah sehat? Sudah. Kalau sudah, ayo kita jelaskan apa itu bersih dan sehat. Bersih adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya ada debu. Debu adalah partikel padat yang melayang di udara atau menempel pada permukaan. Lalu ada kotoran. Kotoran adalah segala zat yang dianggap kotor dan jorok, seperti tanah atau lumpur. Lalu ada bau. Bau adalah zat kimia di udara yang terdeteksi oleh indera penciuman. Sehat adalah keadaan sehat secara fisik. Fisik adalah wujud jasmani dari suatu benda dan organisme, termasuk juga manusia. Lalu ada mental. Mental adalah pikiran dan jiwa seseorang. Lalu ada sosial. Sosial adalah segala hal yang berkaitan dengan interaksi antar masyarakat, keluarga, dan teman-teman. Teman-teman, kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan kita supaya lingkungan kita dapat terwujud dan dilestarikan. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak salah satu contoh cara menjaga kebersihan? Tidak. Kalau tidak ada yang tahu, biar aku kasih tahu ya. Jadi, salah satu contoh cara mencuci tangan adalah dengan cara mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan sesuatu. Sebelum kalian mengetahui langkah-langkah mencuci tangan, kalian harus tahu dulu apa itu mencuci tangan. Mencuci tangan adalah membersihkan tangan dengan air mengalir, dan tampaknya juga tidak lupa untuk memakai sabun. Alasan kita harus mencuci tangan supaya tangan kita terbebas dari bakteri, kuman, dan kotoran yang ada.
menjadi barang-barang yang bernilai. Sampah secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, ada sampah organik. Yang kedua, ada sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi salah satu barang yang bermanfaat. Salah satu contohnya adalah kompos. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan penyakit atau bau yang kurang sedap hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Contoh dari sampah anorganik adalah yang pertama, ada ampas teh atau kopi. Yang kedua, ada kulit buah. Ketiga, sayuran busuk. Yang keempat, bangkai hewan. Yang kelima, kotoran hewan dan manusia. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak digunakan lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di dalam tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun di dalam tanah dalam jangka waktu yang panjang. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh dari sampah anorganik ada botol plastik, karung minuman, kresek, dan bekas, dan barang elektronik. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih dapat Anda manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Kita sebagai manusia pasti pernah membuang sampah sembarangan. Jangan ya Kak ya, karena bisa jadi sampah yang kita buang itu menyumbat saluran air. Dan jika turunnya hujan, dapat menyebabkan salah satu bencana alam, yaitu banjir. Kita sebagai anggota PNR mempunyai peran sebagai peer leadership. Mari sama-sama kita menjaga kesehatan dan kebersihan kita sebagai contoh bagi teman-teman kita yang lainnya dalam hal sampah. Misalnya, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengelola sampah organik menjadi kompos. Yang ketiga, mengajak masyarakat, keluarga, dan teman-teman untuk membersihkan lingkungan sekitar supaya lingkungan kita tidak tercemar.